Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, today we remember that Jesus died for us, and then He did something miraculously happen, and since no one can follow what He's done for us. There will be translation on the screen, so whatever I preach today, you can follow through the English translation on the screen. Saudara, ini adalah ucapan Yesus yang pertama kali dari atas kayu salib. Dan ini merupakan ungkapan kasih yang sebenarnya secara manusia itu sangat sulit untuk kita bisa terima. Dan sangat sulit untuk kita bisa terapkan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin, saudara, ketika kita sedang mengalami penghukuman, ketika kita sedang mengalami kesakitan, masih ada hati, masih ada keinginan untuk kita mau berdoa bagi orang-orang yang sedang menyiksa kita saat ini. Padahal kita tidak pernah melakukan sedikit kesalahan pun kepada mereka. Dan kita malah berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It doesn't make sense. You can't accept it by your logic, by your mind. Nggak bisa kita mengerti, saudara. Tapi kalau kita ingat apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan sebelumnya, maka mungkin kita bisa sedikit memahami bahwa Yesus sebetulnya sedang menerapkan apa yang pernah diajarkan. Yesus nggak cuma sekedar omong besar, big mouth, tetapi Yesus adalah man of words. Apa yang dia katakan, itulah yang dia kerjakan. Kalau kita membaca Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Yesus ajarkan, kan? Tetapi ini susah dikerjakan. It's very hard to put into practice what Jesus said and teach. Love your enemy and pray for those who torture you. How come? How can you pray for your enemy, for those who put you into suffering? It's impossible by human mind. Dalam hal ini, saudara, Yesus nggak cuma ngajar, tapi dia melakukannya. Nggak cuma sekedar omong-omong. The President Prabowo give us some words. That's never ever the presidency in Indonesia talk about that. Omong-omong. Itu omong-omong maksudnya just talking without any actions. NATO, no action, talk only. Itu maksudnya. Tetapi Tuhan Yesus menerapkan apa yang dia katakan. Tetapi saudara, saya nggak cuma berhenti di situ. Saya coba gali lagi. What's the real meaning of the word that Jesus said? Father, please forgive them, because they don't know what they do. I just want to dig more deeply to understand this very verse. What's all about this? Why Jesus said like this? And this is what I found. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. The first word, ya Bapa, ampuni mereka. So saudara, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapanya. Artinya dalam keberadaannya as a human, because God in human flesh, Jesus. Dia meminta kepada Bapa yang ada di sorga mengampuni perbuatan mereka yang saat itu menyiksa Yesus, yang saat itu mempermalukan Yesus. Nah, saya coba bayangkan dalam konteks relasi saya dengan anak-anak.
I just wondering, the toddler there, what's the name? Yeah. Yeah? Flynn. 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 F-L-Y. Oh, Flynn. Yeah. Oh, Flynn. Okay. Hello. Now, hi Flynn, how are you? You look so handsome like your dad. You smile at me, okay? Now, I just give you an example, okay, with the Flynn. If someone tortured Flynn, if someone put him down, if someone smacked him, you think, what's your name, sir? What's your name? Dean. D-E-A-N. Dean. Okay, Dean. Sorry, my is not really good. Because too much listen to the high volume noise. So, Dean, you as a father, how's your feeling? If you see your own son being smacked by a stranger. Angry. Very angry, isn't it? Sure. Wow, you're very mad. And then what you think about that guy? You want to punch him even further, even more, yeah? You want to kill him even. Because you know what? Because that's my beloved son. You smack him, you put him down. Oh, I'm so upset and so angry. That's the feeling of the Father, isn't it? Father in heaven. Saya juga sama. Kalau ada orang yang ini kan my grandson Ruel, waduh, saya marah banget. Tuh, my first grandson Opung Ruel. Ya, kalau ada saudara-saudara yang menyakiti Ruel, wah marah saya, kesel saya, karena saya sayang sama Ruel. I love my dear beloved grandchild, ya grandson. Nah, coba kita pikir hati Bapak itu marah luar biasa, saudara. Marah sekali. Dan Tuhan Yesus tahu Bapaknya lagi burn with anger. Dia mau bunuh itu semua. Itu orang-orang yang sedang menyalibkan Yesus. Marah, kesel, jengkel melihat perlakuan orang-orang itu terhadap anaknya Yesus. Tetapi saudara, Yesus membela orang yang menyakiti anaknya. Yesus tuh membela orang-orang yang sedang menyakiti dia. Dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Doesn't make sense, saudara. Dan inilah kasih agape, kasih yang melampaui segala akal manusia. You can't explain how come that kind of love have in Jesus. Ya. Kasih yang nggak ada batasannya. Inilah kasih Yesus. Inilah yang membuat motivasi yang menggerakkan hati Tuhan. Dia berdoa supaya Bapa tidak memukul orang-orang yang sedang berbuat jahat kepada Yesus anaknya. Ada seorang gadis yang memiliki boyfriend yang sangat kejam kepadanya. Boyfriend ini sangat kasar. Wah, nggak segan-segan dia pukul itu. Domestic violence, ya, pukul itu girlfriendnya. Ya. Nah, ini ayah gadis ini seorang tentara dengan punya kemampuan bela diri yang sangat handal kayak Din, badan tinggi, brewokan, ya kan? Wah, so strong. Din, can you show your muscle? Nggak Din, ya, so muscly. Yeah, my daughter, you tortured, you hurt my daughter. Wah, make me so upset. Lalu apa yang terjadi, saudara? Suatu kali si ayah ini memergoki anak gadisnya sedang disiksa oleh boyfriend. Wajah dokter itu babak belur, saudara. Matanya bengkak, bibirnya mencong, saudara, kan dipukul. Nah, boyfriend nggak sadar itu bapaknya lagi nyaksikan tuh perbuatan kejam yang dilakukan. Nggak seperti nonton film drama, saudara, nggak pakai mikir dulu, ngomong dulu. Saya kalau kadang-kadang nonton film Indonesia kadang nggak make sense deh.
Orang tuh melihat orang lagi diapain, dia pikir dulu. Dia ngomong-ngomong tentang dirinya sendiri dulu. Nggak sempat mikir-mikir gitu, saudara. Kalau lihat anak yang disakiti, dia langsung bergerak gitu, bela anaknya. Saya bilang nih, nonton film drama nih kayak panjang-panjang film nih. Ya. Coba kalau saudara yang nonton film telenovela, yang lagi favorit itu apa sih namanya? Lupa saya. Jika Cinta Memanggilmu. Apa itu? Itu istri saya suka itu. Saya kadang-kadang sebel. Kenapa saya sebel? Itu muka digedein, dibluring. Aduh, pusing kepala saya. Mancing saya nggak pusing, saudara. Kalau itu ngeliat itu film pusing saya. Saya dengar suaranya aja. Tapi kadang-kadang lebay kalau orang bilang, suka dilebih-lebihkan kayak gitu. Maya suka nonton film-film, drama-drama Korea suka. Oh nggak suka ya? Kamu sering nyanyi sih ya? Iya benar sih. Dengan nyanyi aja deh. Nah, akhirnya apa saudara yang terjadi? Ini garis saudara dipukul dan bapaknya ini saudara nggak banyak ngomong, nggak banyak tanya. Dia langsung hajar anak muda itu. Dia pukulin itu anak muda. Dia kan self defense saudara. Kungfunya keluar gitu. Wah pak dipukulin tuh orang itu, si anak muda ini. Anak gadis kenapa dong? Udah kepuruk, udah jatuh, dia langsung bangkit berdiri. Dia peluk dia punya boyfriend. Dia bilang, papa, jangan pukul dia papa, ampuni dia papa. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ini baru saya mau ngomong udah disautin, tak kalau baik cepat selesai. Ya kan? Dia nggak tahu, dia tahu sebenarnya saudara. Tapi anak gadis ini sekalipun sering disiksa, sering dipukul sama boyfriendnya, kasihnya nggak berubah. Dia tetap mengasihi, dia tetap minta ampun kepada bapaknya supaya mengampuni boyfriendnya. Lalu mungkin saudara berkata, ini kan cuma cerita, itu cuma ada di movie. Ya benar sih, cuma ada di movie. Kalau sebenarnya mana ada yang mau begitu? Langsung telepon polisi, 000, ya kan? Polisi datang, diamankan itu suaminya, domestic violence. Ada di sini orang yang mau digituin, dipukul-pukul, dibelain lagi suaminya, ada? Kagak ada, cuma ada di movie. Ya benar sih, cuma ada di movie. Tetapi saudara, yang Yesus lakukan itu bukan movie. Yang Yesus lakukan is real. Kenapa? Karena dia punya kasih agape yang melampaui your mind and my mind. It's impossible for human being to do the things that Jesus did. Pengampunan yang diberikan saat tubuhnya dikoyak, saat darah bercucuran, dia tidak keluar kata-kata maki-maki, hujatan, balas dendam atas orang-orang yang menyiksa dan membunuh dia. Sebaliknya Yesus berdoa buat mereka supaya Bapa di surga memberi pengampunan. Kejahatan yang begitu sangat kejam yang dilakukan orang-orang yang menyalibkan Yesus dibalas dengan kasih yang begitu besar. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, Yesus tidak mengasihi orang yang mengasihi dia, tetapi juga mengasihi orang yang membenci dia. Apa yang Tuhan lakukan itu harusnya jadi teladan. Today, if you are listening God's word, try to remember for those who you hate. Yang kamu benci itu siapa hari ini? Yang menyakiti kamu selama ini siapa? Dan Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Mengasihi orang yang menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita. Kita nggak mau balas itu. Yang kedua, kata-kata
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tadi Ibu Inge bilang, tahu. Kenapa gak tahu? Ya. Siapa mereka yang dikatakan sebab mereka? Who's they here? Pertama adalah para pemimpin agama Yahudi. Lukas 23:35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia Mesias, orang yang dipilih Allah. Siapa sih pemimpin agama di sini? Itu yang ngerti kitab suci, yang setiap hari baca Alkitab, ya, yang setiap hari pelajarin teologi, ya, tiap hari terus baca Alkitab, melakukan hukum Taurat semua. Mereka, saudara, yang membuat Yesus ditangkap, yang membuat Yesus diadili, yang membuat Yesus disalibkan. Orang yang harus jadi teladan malah membuat Yesus mati, disalibkan, dikuburkan. Tapi mereka lah yang Yesus doakan. Para pemimpin ini yang Yesus doakan. Mereka yang tidak pantas jadi teladan ini yang didoakan, dan Yesus mohon pengampunan. Dalam hidup kita, saudara, jujur aja ya, kita lebih suka menghakimi orang lain daripada mengampuni. Siapa di sini yang watching itu suka YouTube tentang Ridwan Kamil, RK? Nah, ngikutin ya. Ibu ini ngikutin, ketawa-ketawa di gara-gara kepala. Itu ada selingkuhan ya kan? Hah? Siapa itu namanya? Ini Ibu Aling yang ngikutin ceritanya itu. Ya, you know RK yang selingkuhan. Semua orang menghakimi dia. Waktu saya nonton Deddy Corbuzier, dia seperti ngebelain, saudara. Udah lalu jangan banyak kepo, kepo. Terlalu banyak kepo katanya. Urusan diri sendiri. Kenapa sih suka ngurusin urusan orang? Memang kita tuh hobinya suka ngurusin urusan orang, ngegosipin orang. Tuh, Pak Rocky juga gitu kan. You like to get involved in the other people's business. It's not your business, but you like it. Kita ikut ngomongin, si itu begini, wah si itu begini. Untung hari ini kita nggak makan. Coba kalau udah makan, pasti ngomongin, Jumat Agung kok kasih makan. Dikasih makan salah, nggak dikasih makan, ngomong. Ya gitulah kita, saudara. Kita tuh seringkali mengkritik orang, menghakimi orang, ngomongin orang. That's our hobby. Tetapi yang Tuhan ajarkan prinsip yang sangat-sangat beda. Tuhan inginnya kita jadi pendoa syafaat, ngampunin, bukan ngomongin RK, bukan jadi hakim, bukan jadi jaksa penuntut, sok bener. Padahal kita sendiri juga seringkali berbuat jahat. Dengan ngomongin orang aja udah jahat. You talk about gossip, you make something wrong. Yang kedua, siapa mereka? Para prajurit yang menyalibkan Yesus, ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di kepalanya, di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Nah, sekarang ini kelompok kedua. The day mereka di sini kelompok yang kedua yang melakukan eksekusi penyaliban. Dan Yesus berdoa, ampunilah juga mereka. Ampuni para pemimpin. Ampuni mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi saudara, ini bukan sekedar melaksanakan perintah. It's not only talk about we just follow whatever your boss said. No. Perhatikan apa dikatakan. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini satu nada, satu kata dengan para pemimpin agama.
Sama juga dengan di sekolahan, in school, saudara. Nah, kalau ada head jatuh begitu, pasti disalahin siapa? Coba. Ya, disalahin bang the head. Siapa yang salah? Ayo, coba. Who's wrong? Bangkunya yang salah. Terus many times, saudara, kalau kita anak jatuh yang disalahin orang lain kan, bangkunya yang salah, orangnya yang salah. Anak kita mah nggak pernah salah. Salah didik namanya. Lu salah didik itu lain lagi soalnya. Tapi yang pasti, saudara, kita suka blame orang lain. Kita blame someone else. Nah, di sekolah, saudara, ada satu anak dibully. Yang teman-temannya ikut bully, saudara. If you watch the fish in aquarium, if the fish weak, you know what's happened? Dikeroyok tuh. Dikeroyok sama siapa? Fish yang lain yang sehat. Sampai mati. Saya suka perhatiin gitu. Kalau ada fish satu yang mulai lemah-lemah begitu, wah disontok sama yang lain-lain. Sampai mati itu fish. Nah, inilah kehidupan di dunia ini. Kalau you punya anak di sekolah yang tampaknya culun-culun, dikerjain saudara. Dan saya mengucap syukur karena anak saya Rena didoakan. Dia itu paling kecil di sekolah dan suka dibully-bully. Tetapi Tuhan kirim malaikat, tall guy, big one. Waktu dia married, ada itu tingginya 2 kali dari dia. Sampai kalau melihat dia, I see the mountain gitu ya, tinggi banget saudara. Kenapa? Karena anak itu sering kali dibully. Nah, ini Tuhan Yesus dibully. Dibully sama siapa? Sama para serdadu itu dibully juga. Satu Paris, orang-orang pemimpin agama Yahudi, orang Parisi bully Yesus. Ini ikut-ikutan bully juga. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan Yesus berdoa mengampuni orang yang sedang membuli dia. Terus yang kedua, 2 penjahat yang turut disalibkan bersama Yesus. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, sesama rekan sepesakitan ikut olok-olok Yesus. Omongannya sama dengan para pemimpin agama Yahudi, sama para prajurit. Kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Padahal lagi sedang dihukum bersama-sama Yesus. Saya pikir-pikir mirip suasana gereja. Mirip seperti ini, saudara. Kadang-kadang orang yang membuli kita bukan orang luar dari gereja, di dalam gereja sendiri. Sesama rekan, sesama pelayanan. Itulah orang yang suka merendahkan, membuli. Ya kan? Pak Robi juga suka bully saya. Tapi saya nggak mempan. Iya, ibu-ibu juga suka bully saya. Tapi nggak mempan. Karena saya lebih suka bully mereka. Tapi mereka juga nggak mempan. Kenapa? Karena kita udah kebal bully. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini seperti orang dalam gereja. Mirip sekali seperti itu. Itu saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling mengambil muka siapa mau diambil, nggak tahu. Tapi suka jelekin satu sama lain, suka ngambil, wah saya kelihatan lebih hebat daripada yang lain. Coba mau tanya, suara saya sama Pak Robi bagus mana? Bagus Pak Arianto. Alah, bagus Robi. Kan gitu, aku udah tahu jawabannya. Kalau Pak Robi pasti bilangnya bagusan saya, tapi istrinya pasti nggak mau terima. Kenapa? Karena dia istri yang bijak dan suami stupid. Tadi aku bilang gitu. Ya kan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, istri itu bagaimanapun selalu bela suami. Amin. Selalu begitu. Kenapa prinsipnya? Happy wife. Halo Mario, happy wife. Happy life. Makanya selalu wanita itu selalu mesti di-please, saudara.
Saya kalau sama istri saya berdebat, saya maunya dia menang. Kalau saya yang menang bahaya. Jadi mendingan dia yang menang terus dah. Aman dunia. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi, tapi seringkali di dalam gereja tidak ada kasih. Yang ada saling membenci, yang ada saling kritik, saling menjatuhkan. Apa bedanya kalau gereja seperti itu dengan di dunia sana? Harusnya kalau orang kritik kita nggak apa-apa. Saya dibilangin suara kamu suara yang nggak masuk suara 3 juga bukan, suara 2 juga bukan, suara 1 apa lagi. Kamu suara suka-suka, namanya gitu kan. Tapi kan saya tetap boleh nyanyi. Nah, itu prinsip gereja di GIC. Amin. Jadi ikutlah paduan suara. Suaramu aneh sendiri juga no problem. Ya kan? Kayak contohnya diri saya aja. Pak Rowi gue bilang, udah gue capek ngajarin gue, udah nyanyi sendiri aja dah. Daripada gue pusing. Ya kan, suara 3 kagak, suara 2 enggak, suara 4 apalagi, enggak juga. Terus saya bilang, yang penting enak kan kedengerannya. Yang penting enak aja, kecacai gitu kan. Biar masuk kena apa, yang penting enak aja gitu. Suara 3. Nah, hah? Suara 3. Suara 3 katanya ibu, tapi menurut Pak Ruby ngaco. Karena nggak ikutin not. Ya memang saya nggak bisa baca not sudah. Tapi kita satu sama lain dalam gereja, biarlah yang orang suaranya miring-miring dikit, nggak apa-apa, terima aja. Ya, kalau falas-falas dikit, ya oke lah, no problem. Amin. Kalau lupa-lupa dikit Pak Pohan, tadi lupa kunci, tadi dia main apa, lupa lagi. It's okay lah, udah tua ini. It's okay, nggak apa-apa, kita juga tetap terima ya Pak Pohan ya. Amin. Amin. Kenapa? This is church. Yes. We accepting each other, we loving one another. Yang masa kalau kurang asin dikit, ya nggak apa-apa. Ya kan? Jadi kita di sini, we are together as the body of Christ. We don't follow the world. Kalau di dunia itu saling menjatuhkan, saling jelekin, saling ini. Ya. We are. Because we are in Jesus. Namun penjahat yang satu lagi melakukan sangat berbeda. Apa yang dikatakan dalam 40-41? Tetapi seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, Yesus, tidak pernah berbuat salah. Tidak berbuat salah. Artinya apa saudara? Dia sadar akan dosa. Dia sadar perbuatan tidak layak. Dia pantas untuk dihukum. Tapi dia percaya Yesus tidak layak untuk dihukum karena dia nggak salah. Dan Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, not tomorrow, not the week after, but he said today, you are going with me to heaven, di Taman Firdaus. Hari ini juga, enggak nunggu besok-besok. Sekarang kita kembali doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar nggak tahu? Tahu lah. Tahu persis apa yang mereka perbuat. Sadar persis apa yang mereka perbuat. Sadar sekali. Tapi maksudnya, apa maksudnya Tuhan Yesus berkata tidak tahu. Kata kuncinya ada di kata-kata penjahat yang kedua ini. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Ini yang membuat berbeda. Orang jahat ini, penjahat ini tahu dia berdosa. Yesus benar, dia layak
menerima hukuman, Yesus nggak layak menerima hukuman. Sedangkan para pemimpin, para prajurit, penjahat yang pertama, mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. That's the key. Yang mereka nggak tahu itu bukan perbuatannya, tapi tidak tahu who Jesus that you crucified. You don't know him, but the other criminal, he knows him for sure. Itu yang membuat berbeda, saudara. Mereka sadar apa yang mereka perbuat, mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka lakukan, tapi mereka nggak tahu who Jesus is. Itu yang mereka nggak tahu. Dan kepada mereka ini yang nggak tahu inilah Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu, nggak kenal aku, dan mereka berbuat ini. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat, karena mereka nggak kenal aku. Kalau mereka kenal aku, mereka nggak berbuat itu. Itu maksudnya. Tapi bagi penjahat yang mengakui dirinya orang berdosa, dia tahu persis siapa Yesus, dia sadar betul apa yang dilakukannya, maka dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah sekarang sudah kita perhatikan apa yang Yesus doakan. Langsung berlaku saat itu juga kepada siapa? Penjahat yang satu lagi, yang menyadari siapa Yesus ini, who knows Jesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama aku dalam taman Firdaus. Sampai hari ini pun kita akan terus berdoa. Bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus, kan mereka tidak kenal siapa Yesus, mereka terus berbuat jahat, mereka terus menghina, mereka terus merendahkan kita orang-orang Kristen. Tetapi mereka juga punya hak untuk menerima pengampunan. Mereka juga berhak untuk menerima kata-kata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama aku dengan taman Firdaus. Tapi yang punya hak itu Yesus yang berkata begitu, bukan kita. Bagian kita terus mengampuni, bagian kita terus mendoakan, bukan menghakimi. Masalah pengampunan, masalah keselamatan itu urusan Tuhan. Yang kita perlu pelajari dari penjahat ini. Penjahat ini sadar, mengakui dosa, mau percaya karya keselamatan bagi dirinya. Dan ketika Yesus mati disalibkan, dia percaya Yesus akan datang sebagai Raja. Apabila kita punya hati sikap seperti kriminal ini, maka sudah pasti kita akan mendengar perkataan yang sama. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan biarlah semua yang hadir mendengarkan kata yang sama. Today you are with me in heaven. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Saya ada memimpin funeral service untuk Peter, sahabat dari Pak Wanto. Dan waktu dia berkata, dia berbicara begini, Pak, tapi papa saya itu dibaptis Katolik, tapi dia jarang ke gereja. Apalagi sejak nursing home, lebih-lebih nggak ke gereja. Jadi nanti dilayani oleh orang funeral. Saya bilang ada satu kata yang saya bilang, kalau orang sudah meninggal ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Funeral service is not for those who die. Funeral service for those who live. Masih hidup. Karena yang masih hidup itu yang dengar firman. Jadi saya akan melakukan itu. Urusan dia mau masuk surga, masuk neraka, is not my business. My business is to proclaim the gospel, to preach the word of God. So for those who still alive, they might know who Jesus and repent from their sins, and they want to follow Jesus for the rest of their life. That's my job. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia belum kenal Yesus, gereja harus bisa tetap menerima orang itu. Karena orang yang meninggal sudah meninggal.
Kita kan masih ada orang hidupnya. Dan kita melakukan untuk orang yang masih hidup. Bukan untuk orang yang sudah pergi. Dan saya berdoa, this church make something that the other church didn't do. Kalau orang gereja tuh hanya mau melayani orang-orang Kristen yang udah pasti masuk surga katanya. Siapa yang bilang pasti masuk surga? Memangnya kalau udah ke gereja pasti masuk surga? Belum tentu. Nggak menjadi satu jaminan orang ke gereja pasti masuk surga. If your hearts still empty, there is no Jesus there, you still not have Jesus, and you still will not go into heaven. That's the important thing. And I pray each one of us who's coming today, if you listen, you hear, may the Lord help you to open your hearts, to accept Jesus as your personal Savior, and follow Him for the rest of your life. Amen. Let us pray.